Coach Joni, ini kita sudah mau masuk ke kesimpulan, Coach. Karena tidak terasa sudah 45 menit kita ini nih bincang-bincang nih, Coach. Ya. Ya, untuk kesimpulannya sendiri, Coach Joni, dari pembicaraan kita sore ini, apa kesimpulan yang dapat Coach Joni berikan untuk menopang, menguatkan, serta memacu pemilik dan manajemen rumah sakit dan klinik dalam mempertahankan existing pasiennya dan malah meningkatkannya, Coach? Coba ulang lagi biar saya sambil ingat-ingat dulu, coba ulang lagi. Jadi dari untuk kesimpulannya yang tadi penjelasannya Coach Doni yang sudah berikan, bagaimana cara untuk menopang dan menguatkan serta memacu pemilik dan manajemen rumah sakit dan klinik untuk mempertahankan malah meningkatkan jumlah pasien, Dok, Coach. Baik, Kak Cindy. Ya. Satu, yang tadi saya sudah kemukakan, tapi saya mesti ulang lagi. Suka atau tidak suka, kita sudah ada di era ini. Suka atau tidak suka, kita sudah ada di era ini. Suka atau tidak suka, ya kita harus terima. Ya, kemudian suka atau tidak suka, ya kita harus betul-betul tidak bisa bilang bahwa tidak bisa mengeluh. Rumah sakit nggak bisa bilang lagi kalau, waduh, apakah kita bisa berkembang lagi dengan saat ini? Nggak bisa. Kita harus berkembang. Jadi, jawabannya adalah kita sekarang mulai fokus. Kak Cindy, fokus pada hospital atau klinik branding itu. Pembicara tadi banyak sekali yang ada bertanya kan ya, ada yang bertanya ke kita itu ya. Nah, kita fokus ke hospital dan klinik branding atau hospital atau klinik branding supaya menciptakan brand image yang berbeda sesuai dengan eranya. Kan tadi saya bilang hidup ya kemarin, hari ini dan besok. Kemarin tadi bilang nanti deh, nggak usah. Sekarang nih, fokus untuk branding kita ke depan. Kemudian juga kita stop fokus untuk apa yang sudah hilang. Ya kan kita kan berpikir, waduh, kecewa, cemas, stres. Gitu. Iya, benar sekali, Coach. Ya, stop fokus terhadap apa yang hilang, lalu kita mulai fokus memanfaatkan apa yang ada. Itu dia. Itu kedua, ya kan? Ya. Fokus memanfaatkan apa yang ada. Kemudian yang ketiga, fokus pada pelayanan terbaik. Kepada customer kita yang namanya pasien. Iya. Pasti apapun ceritanya, rumah sakit dan klinik tidak bisa hidup tanpa pasien. Iya. Sekarang kita waktunya. Iya, benar. Saat ini kita mulai fokus dan kita mulai lihat terhadap pelayanan yang terbaik. Besok kita akan cerita lebih panjang tentang pelayanan terbaik itu. Sini kalau kita punya waktu. Kemudian fokus tentang harapan pasien dan keluarganya. Karena kalau kita sudah fokus terhadap pelayanan, kita pasti fokus terhadap harapan pasien dan keluarganya. Jadi begini Kak Cindy, pendek ceritanya adalah begini. Sekarang ini masyarakat rumah sakit dan masyarakat klinik sudah mulai berpikir seperti pasien berpikir pada saat dia memutuskan dia akan datang ke rumah sakit. Iya. Memeriksakan kesehatan. Iya. Apa harapannya? Apa harapan dia? Pasti dapat pelayanan yang terbaik kan? Iya. Dari tempat parkir, ya sudah dapat pelayanan terbaik. Iya. Dari satpam nih, petugas keamanan nih. Jadi pada saat datang ada protapnya sekarang langsung digan ya ada gun di dahi kita nih ya, gun termo. Untuk ya, gun termo kita.
kemudian masuk selanjutnya ke pelayanan, ke pendaftaran, ataukah unit gawat darurat IGD, ataukah poliklinik. Kita mulai fokus terhadap harapan dia. Nah, di poliklinik, di unit-unit tersebut juga orang Indonesia ini kan murah senyum kasih. Iya. Kenapa sih kita nggak if you're smiling to everybody, to our patient gitu? Iya. Jadi begitu dia datang lagi, betul. Tapi sekarang Kak Cindy nggak bisa kita senyum, mau kita pakai masker ya. Orang nggak kelihatan juga, tapi kelihatan. Tapi Kak Cindy, mata itu lebih senyum dari mulut. Iya, tetap masih kelihatan, Coach. Betul. Oleh dia senyum, kita boleh bikin ekspresi senyum. Tapi kalau mata kita nggak senyum, nggak tulus Kak Cindy. Iya. Tapi kalau kita pakai masker, lalu mata kita senyum, lebih tulus dari mulutmu yang senyum. Gunakanlah matamu untuk memberikan senyuman itu. Iya. Ya. Kemudian yang terakhir itu, bersyukurlah bahwa Anda, Kak Cindy, saya, dan kita semua masih sehat. Iya. Karena kalau kita sehat, apapun bisa kita lakukan. Iya. Banyak aktivitas kreativitas yang kita buat, banyak inovasi-inovasi yang kita buat, banyak hal-hal yang baik yang kita bisa buat, dan yang jelas kita harus betul-betul menjalani ini sebagai satu era yang baik. Saya rasa itu banyak sih ya. Iya, Mas. Coach, ini waktunya masih ada 8 menit lagi, Mas. Ada pertanyaan terakhir masuk, masih boleh, Coach? Oh, padahal udah kesimpulan ya. Iya, makanya kok ini masih ada masuk pertanyaan. Boleh. Masih boleh ya, Coach? Karena menurut saya ini pertanyaan yang menarik, Coach. Pertanyaan yang menarik. Pertanyaannya ini ada pendapat dari sebagian orang, mungkin orang awam ya termasuk saya sendiri, Coach, bahwa saat ini kita jangan deh ke rumah sakit atau klinik kalau kita nggak sakit-sakit banget gitu, Coach. Itu bagaimana menurut Coach Doni? Ya, kalau Bapak atau Ibu yang, makasih Kak Cindy pertanyaannya ya, ini pertanyaan yang betul-betul umum sekali ya, dan alamiah sekali. Mungkin termasuk saya Kak Cindy, kita juga mencoba membatasi diri untuk sakit ya. Iya benar. Ya itu sebenarnya begini Kak Cindy. Di era normal ini kita sudah terbiasa untuk hidup sehat loh. Iya. Biasa. Untuk jadi lebih rajin cuci tangan. Yang jelas tangan saya udah lebih putih dari punggung daripada lengannya. Karena kita cuci tangan. Iya. Tangan saya sudah lebih putih dari lengan tangannya, sikunya itu udah lebih putih. Gitu. Karena apa? Sering cuci tangan. Kemudian kita kemana-mana sudah pakai masker. Kemudian kita jaga jarak. Nah, masyarakat nggak perlu takut. Di yang tadi saya bilang bahwa ada teman saya dari Manado yang cerita, dia kirim foto dengan dia punya badan yang semua APD lengkap itu dengan APD, alat pelindung diri di rumah sakit itu kita sebut APD. Lalu kenapa kita mesti takut? Karena apa? Nggak perlu takut. Di sana ada protap-protap khusus. Di sana ada yang namanya SOP yang dilakukan untuk menghandle pasien di era sekarang ini. Sudah dibentuk. Dan itu bukan dibentuk asal dari setiap rumah sakit punya kebijakan, tapi itu pemerintah punya. Jadi nggak perlu takut. Jadi kemudian lagi buat ini menjadi sel menjual karakter kita di rumah sakit. Jadi rumah sakit dengan pertanyaan ini buatlah menjadi atau sell your karakter service. Jadi pelayanan berbasis karakter gitu. Itu akan lebih mengena. Wah, karakter kita melayani kok. Untuk melayani kita juga mempersiapkan diri kita untuk melayani dengan baik sehingga
paranoid yang ada di masyarakat sekarang yang tercipta seperti pertanyaan tadi itu, ya tidak akan terjadi. Memang betul, banyak orang yang tanya ke saya, malah kita dekat di Facebook gitu. Saya bilang, kenapa kalian mesti takut? Malah dia message saya, nggak perlu takut, nggak perlu takut. Karena apa? Dokter juga seperti kita, dia manusia bukan besi, bos. Ya kan? Iya. Dia juga takut loh. Iya, dia sendiri. Ya, untuk diri dia sendiri. Yang sekarang yang menjadi persoalan yang paling dikhawatirkan itu adalah PDP, pasien tanpa OTG, orang tanpa gejala itu. Tanpa gejala. Iya, dia sehat, tapi dia bisa membuat menularkan loh. OTG itu sebenarnya. Jadi karena dokter juga manusia, dia juga akan membuat perlindungan terhadap dirinya, terhadap pasien-pasien yang datang itu. Jadi nggak usah takut, dokter tak menularkan, perawat yang ada di rumah sakit tak menularkan, masyarakat rumah sakit tak menularkan, mereka punya SOP yang baik tentang itu. Nggak usah takut, datang aja, kalau sakit datang, jangan ke dukun. Jadi nggak usah nunggu sakit sampai parah gitu ya, Coach ya? Biasanya kalau sakit parah takutnya terjadi apa-apa di rumah sakit, lalu rumah sakit disalahkan. Iya sih, karena udah parah berobatnya. Iya. Iya kan, baru itulah gara-gara kita datang ke rumah sakit A ini atau klinik A ini, klinik B ini, lalu terjadi seperti ini. Nggak bisa merendah di situ. Karena dia sudah lewati masa itu kan, masa intubasi atau masa penyakit itu. Jadi datanglah ke rumah sakit, tidak persoalan. Datanglah ke klinik, datanglah ke tempat doktermu. Jadi tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut. Baik. Itu dia. Baik, ada lagi? Sudah. Maaf, Coach Doni, tadi ada satu pertanyaan. Boleh, ada lagi. Menurut saya memang itu pertanyaan dari diri saya sendiri juga. Betul. Ya, terima kasih banyak Coach Doni ya. Terima kasih Kak Cindy untuk semua penjelasannya. Dan sekarang sudah saatnya kita masuk ke penutup acara ini. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 jam Coach Doni telah menyampaikan tips-tips, trik-trik, serta strategi-strategi yang rasanya tanpa kita sadari sehari-hari telah kita lakukan. Namun kita tidak fokus melakukannya pada saat kita berada di situasi sebelum pandemik ini. Pandemik ini telah merubah semua kebiasaan kita dahulu. Di mana suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, kita semua telah masuk dan berada dalam era new normal ini. Dengan demikian, kita harus suka dan terima apa yang telah merubah kebiasaan kita. Saran saya ada 3 stop. Yang pertama, stop fokus pada apa yang telah hilang dan mulailah fokus pada apa yang masih ada. Dan stop yang kedua, stop pikirkan pasien dan konsumen yang hilang dan mulailah pikirkan strategi-strategi yang telah disampaikan Coach Doni tadi. Dan stop yang ketiga, stop fokus pada kesulitan Anda dan mulailah fokus bersyukur bahwa saya, Anda, dan kita semua masih sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy. Bye-bye.